Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvia Amandasari dengan NPM 23060404016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, seperti sungai, danau, laut, dan air tanah, yang menyebabkan penurunan kualitas air hingga ke tingkat tertentu yang mengganggu fungsinya. Perubahan ini menyebabkan air tidak layak digunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti untuk minum dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadri Sagita dengan NPM 23060404007. Di sini saya akan menjelaskan penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah domestik. Limbah yang berasal dari rumah tangga seperti air limbah dari kamar mandi, dapur, dan tempat cuci. Sampah organik dan anorganik, limbah kimia dari produk pembersih dan lain-lainnya. Yang kedua, limbah industri. Limbah yang berasal dari proses industri seperti limbah kimia dari proses produksi, limbah logam berat dari industri metalurgi, limbah minyak dan gas dari industri minyak dan gas. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah yang berasal dari kegiatan pertanian seperti limbah pestisida dan pupuk kimia, limbah organik dan peternakan, limbah tanah dan sedimen dari erosi. Yang keempat, limbah pertambangan. Limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan seperti limbah logam berat dari proses penambangan, limbah asam dan basa dari proses pengolahan mineral, limbah tanah dan sedimen dari proses penambangan. Yang kelima, aktivitas manusia lainnya. Sumber pencemaran air lainnya seperti pencemaran minyak dari kapal dan kendaraan, pencemaran plastik dan sampah lainnya, pencemaran dari kegiatan konstruksi dan pembangunan. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, pencemaran kimia. Pencemaran air yang disebabkan oleh zat-zat kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, dan bahan kimia industri. Yang kedua, pencemaran biologis. Pencemaran air yang disebabkan oleh organisme hidup seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang ketiga, pencemaran fisik. Pencemaran air yang disebabkan oleh perubahan fisik air seperti perubahan suhu, kekeruhan, dan lain-lain. Yang keempat, pencemaran organik. Pencemaran air yang disebabkan oleh bahan-bahan organik seperti limbah domestik, limbah pertanian, dan lain-lain. Yang kelima, pencemaran anorganik. Pencemaran air yang disebabkan oleh bahan-bahan anorganik seperti logam berat, asam, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Erga Oktav Saputra dengan NPM 23060404021. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air dapat sangat luas dan beragam, baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak tersebut. Yang pertama, dampak lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem air. Pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air seperti kematian ikan dan organisme lainnya. Yang kedua, penurunan kualitas air. Pencemaran air dapat menurunkan kualitas air sehingga air menjadi tidak layak untuk digunakan. Yang ketiga, kerusakan habitat. Pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan pada habitat air seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Adapun dampak dari kesehatan. Yang pertama, penyakit. Pencemaran air dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit lainnya. Yang kedua, keracunan. Pencemaran air dapat menyebabkan keracunan seperti keracunan logam berat dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Pencemaran air dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan ginjal dan hati. Adapun dampak ekonomi. Yang pertama, kerugian ekonomi. Pencemaran air dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas. Yang kedua, kerusakan infrastruktur. Pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti pipa air dan sistem pengolahan air. Yang ketiga, kehilangan sumber daya. Pencemaran air dapat menyebabkan kehilangan sumber daya air sehingga air menjadi tidak layak untuk digunakan. Yang terakhir, dampak sosial. Yang pertama, kehilangan kualitas hidup. Pencemaran air dapat menyebabkan kehilangan kualitas hidup seperti kehilangan akses ke air bersih dan sanitasi yang layak. Yang kedua, konflik sosial.
Pencemaran air dapat menyebabkan konflik sosial seperti konflik antar masyarakat dan industri. Yang ketiga, kerusakan komunitas. Pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan pada komunitas seperti kehilangan mata pencaharian dan identitas budaya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air untuk menjaga kualitas air dan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa upaya apa yang harus kita lakukan untuk penanganan pencemaran air. Pertama, yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah yang efektif seperti sistem pengelolaan limbah biologis, kimia, dan fisik. Contoh pembangunan instalasi pengelolaan limbah atau IPAL untuk mengelola limbah domestik dan industri. Kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi pencemaran air seperti teknologi pengolahan air yang efisien dan teknologi produksi yang bersih. Contohnya, penggunaan teknologi membran untuk pengolahan air yang menggunakan energi terbarukan. Ketiga, pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dapat membantu mengurangi pencemaran air seperti pengolahan sumber daya air yang terintegrasi dan pengelolaan daerah aliran sungai. Contohnya, penggunaan sistem pengelolaan sumber daya air yang berintegrasi dan pengolahan daerah aliran sungai yang efektif. Nah, keempat, pendidik dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dapat membantu mengurangi pencemaran air. Contohnya seperti kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan pendidikan tentang pengolahan sumber daya air. Kelima, peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan yang efektif dapat membantu mengurangi pencemaran air seperti peraturan tentang pengelolaan limbah dan peraturan tentang kualitas air. Contohnya, pembuatan peraturan tentang pengelolaan limbah dan peraturan tentang kualitas air yang efektif. Keenam, pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan kualitas air dapat membantu mendeteksi pencemaran air dan mengambil tindakan yang tepat. Contohnya, pembangunan sistem pengawasan dan pemantauan kualitas air yang efektif. Ketujuh, kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dapat membantu mengurangi pencemaran air. Contohnya, kerjasama antara pemerintah dan industri untuk mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang efektif. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, kita dapat mengurangi pencemaran air dan menjaga kualitas air untuk generasi yang akan datang. Berikut adalah foto-foto yang kami ambil dalam menjelajahi Sungai Blengking yang tercemar. Sekian video dari kami tentang pencemaran air, semoga bermanfaat.